Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kamila Putri Rusma Hidayah, NPM 18 10 10 20 20 dari kelas K2 D3 Akuntansi, ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Pengaruh Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Merentul pada tahun 2019. Yang pertama, kita masuk pada latar belakang. Dalam latar belakang itu sendiri, saya menulis mengenai beberapa hal. Yang pertama yaitu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah didirikan antara lain dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa atau yang sering disebut dengan PADES, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 87 ayat 1 yang berbunyi, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut dengan BUMDes, dan ayat 2 yang berbunyi, BUMDes atau badan usaha milik desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan, dan ayat 3 yang berbunyi BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes atau badan usaha milik desa, maka kondisi ini akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan goodwill dalam merespon pendirian BUMDes. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa sendiri merupakan salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan yang memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya, yang dimana modal awalnya berasal dari desa yang diambilkan dari dana desa. Dilihat dari hal tersebut, dengan modal yang diberikan desa untuk BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa tersebut, apakah akan ada timbal balik pada desa terhadap PAD. BUMDes sendiri merupakan salah satu lembaga ekonomi yang bertujuan untuk mendirikan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa yang diharapkan memberikan sumbang. Pada BUMDes sendiri merupakan salah satu lembaga ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan asli desa. Yang selanjutnya kita masuk pada identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah di sini saya membagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, timbal balik yang diberikan oleh BUMDes terhadap pendapatan asli desa, dan yang kedua adalah bidang usaha apa yang dapat dilakukan oleh BUMDes dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan asli desa. Yang selanjutnya masuk pada materi rumusan masalah. Rumusan masalah di sini saya menekankan pada beberapa poin, yaitu BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa di Desa Merentul perkembangannya sangat pesat dari awal dibentuk hingga sampai saat ini. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan modal yang diberikan oleh desa kepada BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa itu sendiri, yang diharapkan dapat mengembangkan BUMDes menjadi lebih baik dan memiliki keuntungan yang cukup besar. Berdasarkan latar tersebut, maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian, yaitu bagaimanakah pengaruh keberadaan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes terhadap pendapatan asli desa. Yang selanjutnya masuk pada bab tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini saya juga menuliskan beberapa poin, yaitu tujuan penelitian ini adalah apakah dengan adanya Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh BUMDes terhadap pendapatan asli desa atau PADES. Yang selanjutnya masuk pada manfaat hasil penelitian. Pada manfaat hasil penelitian saya membagi menjadi dua, yaitu bagi ilmu dan bagi dinas terkait. Bagi ilmu sendiri, saya menuliskan manfaatnya, yaitu penelitian ini
bisa untuk menambah kajian mengenai pertimbangan untuk pembentukan lembaga BUMDes. Jika bagi dinas terkait, saya menuliskan tujuannya, yaitu penelitian ini akan menjadi bahan tambahan referensi dan pertimbangan bagi pemerintah serta dinas-dinas terkait untuk memperbaiki atau mengambil kebijakan yang dapat membantu kinerja BUMDes dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa di desa merentul. Yang selanjutnya masuk pada kajian pustaka. Pada kajian pustaka sendiri, saya menulis mengenai pengaruh di sini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu seperti orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengertian pengaruh menurut beberapa ahli, saya di sini menuliskan ada 4 ahli. Yang pertama, menurut sosiologi pedesaan, pengaruh sendiri adalah kekuasaan yang bisa mengakibatkan perubahan perilaku orang atau kelompok lain. Yang kedua, menurut M. Suyanto, pengaruh adalah nilai kualitas suatu iklan melalui media tertentu. Menurut W. Becker, pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang dan tidak terlalu terkait dengan usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan. Dan menurut Norman Berry, pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan agar bertindak dengan cara tertentu, terdorong dan bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya. Yang selanjutnya, kajian pustaka mengenai Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. BUMDes memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerintah desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Badan Usaha Milik Desa yang menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa badan usaha milik desa selanjutnya disebut dengan BUMDes adalah badan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung dan berasal dari kekayaan desa yang disiapkan guna mengelola aset jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Peranan BUMDes ini juga tercantum dalam Undang-Undang Desa bahwa hasil dari BUMDes dimanfaatkan selain untuk mengembangkan usaha, juga dimanfaatkan untuk pengembangan desa, memperdayai masyarakat desa dan memberikan bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja desa menurut Prasetyo tahun 2016. Yang selanjutnya mengenai pendapatan desa. Penjelasan mengenai pendapatan desa sendiri adalah suatu jenis pendapatan yang didapatkan dari penerimaan pajak, retribusi, laba yang sah secara sah melalui suatu daerah. Pendapatan daerah dalam arti ini misalnya saja adalah pendapatan daerah dari pajak motor, mobil, rumah makan, dan lain sebagainya. Menurut Nurholis pada tahun 2007, pendapatan asli desa atau PAD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Yang selanjutnya masuk pada metode penelitian. Pada metode penelitian saya membagi menjadi 3 subbab, yaitu data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Dalam data dan sumber data sendiri, saya membagi
menjadi dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang dapat saya peroleh langsung dari wawancara narasumber, kuesioner, dan data primer. Sedangkan pada data sekunder saya memperoleh dari studi pustaka, literatur, artikel, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini kami peneliti menggunakan penelitian kuantitatif. Yang selanjutnya pada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini saya membagi menjadi 3 teknik, yaitu teknik wawancara, teknik kuesioner, dan teknik observasi. Teknik wawancara di sini kami peneliti mewawancarai pengurus desa dan perangkat-perangkat desa mengenai BUMDes dan mengenai PAD itu sendiri. Kuesioner di sini kami membagikan kuesioner kepada perangkat desa dan pengurus BUMDes itu sendiri. Observasi di sini kami datang langsung dan mengamati atau mengobservasi kinerja BUMDes tersebut. Dan pada teknik analisa data kami menggunakan teknik analisa data kuantitatif. Teknik analisa data kuantitatif merupakan kegiatan analisis data yang mengelola data-data numerik seperti penggunaan data statistik, data hasil responden, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai metodologi penelitian yang saya angkat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.